Ya, yang kedua kita akan melakukan uji T tidak berpasangan ya. Jadi uji T tidak berpasangan ini sama seperti uji T berpasangan tadi. Dia adalah uji parametrik, salah satu uji parametrik ya. Yang syaratnya harus kita nilai sebaran data ya, sama seperti uji T uji T yang berpasangan tadi ya. Kita harus nilai sebaran datanya berdistribusi normal atau tidak ya. Kemudian uji alternatifnya nanti adalah uji Mann-Whitney ya, uji Mann-Whitney. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat, maka kita harus melakukan uji Mann-Whitney ya. Tidak pacak kita pakai uji ini tadi. Nah, ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Kita pengen mengetahui apakah terdapat perbedaan IP mahasiswa ya antara kelompok mahasiswa yang duduk di depan dan kelompok mahasiswa yang duduk di baris belakang ya saat perkuliahan pada mahasiswa prodi perawatan stik wirausaha ya. Nah, jadi kan ini kan ada dua kelompok ya Bapak Ibu, ada kelompok yang duduk baris depan, ada kelompok yang duduk baris belakang. Itulah dia kenapa tidak disebut tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan tadi kan dilakukan pada satu kelompok, kelompoknya adalah pasien stroke. Bedanya dia pasien stroke tadi dilakukan sebelum latihan room, kalau kemudian diukur lagi pasien stroke yang sama setelah 1 bulan room. Nah, itu dia berpasangan. Kalau yang ini kan kelompoknya beda. Ada kelompok yang di baris depan, ada kelompok yang di baris belakang. Ini ujinya pakai uji T tidak berpasangan. Ini contoh datanya ya Bapak Ibu. Ini contoh datanya. Misalnya sampel 1 nih. Ini sampel 1 dia duduk di baris depan, sampel 2 duduk baris depan, sampel 3 duduk baris belakang. Ini pernah saya teliti ya Bapak Ibu. Pernah saya teliti 2000 berapa nih? 2017 apa enggak salah ya. Dulu di mahasiswa Bina Husada ini, dan sudah saya ini ya, contoh kasus ini sudah saya tuliskan di buku biostatistik kami. Dan ini nanti settingnya adalah kita buat 2 baris pas kuliah ya. Jadi ada satu yang di baris depan, ada satu yang di baris belakang. Silakan mahasiswa bebas memilih. Pada saat itu tidak di setel ya. Bebas mahasiswa memilih. Nak depan silakan, nak belakang silakan. Nah, ini misalnya contoh data IP-nya ya, misalnya baris depan tadi ini kita buat dalam bentuk numerik ya. Jadi skalanya kita pakai skala numerik. Misalnya 92 ya, ini 90, ini 65 dan seterusnya sampai sampelnya sebanyak 30. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, kita buka SPSS ya, SPSS kita buka. Nah, ini ya. Kita kosongkan dulu ini. Nah, kita kosongkan semua seperti ini ya. Nah, sudah kosong. Anggaplah ini pertama kali kita buka. Kita entry ya, kita entry variabel ini tadi, variabel contoh kita ini tadi. Nah, ya. Kita entry. Pertama kita entry dulu yang baris duduk ya. Baris duduk. Nah, kemudian yang kedua kita entry IP. Nah, ya. Kemudian untuk baris duduk ini kan ada depan belakang tadi ya, cuma nak kita ini nanti nak kita kode ya, 1 depan 2 belakang. Jadi biarkan saja numerik, IPK numerik, kemudian baris duduk ini 0, IPK juga 0 karena dia bulat ya. Ini kita tuliskan baris duduk mahasiswa saat perkuliahan, ini kita tulis IPK mahasiswa Bina Husada ya. Nah, sudah. Kemudian value-nya karena kita nak beri kode tadi 1 kita kode depan ya, add, kemudian 2 kita kode belakang, kemudian add, kemudian OK ya. Nah, kalau ini tidak usahlah di kode, langsung saja nanti kita ketik ya. Kosongkan saja. Ini mungkin biar lemak ini maunya kita ratatkan saja. Kemudian ini yang skala ukur kita ganti scale, ini juga ganti scale. Nah, kalau sudah, pindah kita ke data view yang ada di sebelahnya. Nah, data view ini misalnya saya langsung saja ya. Tadi kan sudah kita kode baris duduk ini 1212 ya. Kita lihat di sini.
Oh, yang sampel 1 dia baris depan, sampel 2 baris depan, berarti 1 1 ya, itu entry sini. 1 1. Nah, terus dan seterusnya ya. Salah. Nah, 1, terus nih tadi belakang 2 2 ya. Nih 1 1, nih 2 2. Nah, kita acak saja ya Bapak Ibu. 1 2 1 2 1 1 nih. 2 1 2 1 1 2 1 2. Nah, cukup 30. Kemudian ini IPK kita misalnya ini 90 90 65 70 92 90 75. Nah, sudah Bapak Ibu, 30 sampel untuk 30 sampel untuk contoh dari pada UJT tidak berpasangan ini ya. Sudah kita entry 2 variabel, kelompok duduk dan IP. Kalau sudah kita entry seperti ini, tinggal kita lakukan saja langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah melakukan UJT tidak berpasangan? Yang pertama Bapak Ibu klik analyze, kemudian pilih compare mean, kemudian pilih independent sample p-test ya, klik di sini. Nah, Bapak Ibu masukkan yang IPK ya, yang variabel IPK ke dalam kotak tes variabel. Kemudian untuk yang baris duduk kita masukkan ke dalam kotak grouping variabel. Klik di sini. Nah, kemudian pilih atau klik menu define groups ini. Klik, kemudian kita masukkan, ingat tadi kan depan tadi kita kode 1 Bapak Ibu, belakang tadi kita kode 2. Klik di situ ya. Kemudian kita continue dan langsung saja kita klik OK. Nah, ini dia Bapak Ibu output hasil uji T tidak berpasangan ya. Nah, kita lihat dulu yang tabel ya. Tabel yang pertama itu tabel grup statistik ya. Tabel grup statistik. Nah, ini mendeskripsikan sama seperti yang UJT berpasangan tadi ya. Ini mendeskripsikan variabel yang kita entry, jadi sebanyak 15 orang ini N ya, duduk di depan, 15 orang duduk di belakang. Nilai rata-rata untuk yang depan atau nilai minnya 84,40, yang belakang 68,33. Ini nilai standar deviasinya, ini nilai standar error minnya ya. Dan ini hasil uji T tidak berpasangannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya, kita ambil yang di sheet to tile. Nah, yang ini ya, nilai yang kita ambil 0,000. Sama ya seperti yang UJT berpasangan tadi. Karena ini lebih kecil dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan ya. Kita kan tadi melihat apa? Nah, melihat perbedaan ya. Nah, berarti hasilnya berdasarkan nilai ini terdapat perbedaan antara pemilihan posisi duduk ya. Jadi memang mahasiswa yang duduk di posisi depan itu IPK-nya cenderung lebih bagus dibanding mahasiswa yang duduk di belakang ya, berdasarkan contoh data tadi.
Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah dapat hasil ini sama ya, kita simpan outputnya, jangan lupa kita simpan, klik file, export ya, kemudian kita lampirkan ini di lampiran belakang skripsi kita untuk membuktikan bahwa memang betul hasil uji kita nilainya ini ya, jangan tidak dilampirkan output ini ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk uji T ya, untuk uji T tidak berpasangan. Nah, ini kan untuk uji T tadi syaratnya kita anggap sebaran datanya memenuhi syarat ya, berdistribusi normal. Tapi kalau tidak berdistribusi normal ya, ini kita closekan saja, tidak usah kita simpan. Nah, anggaplah ini tadi kita sudah melakukan uji normalitas ya, sudah kita ketahui bahwa ini tidak berdistribusi normal. Berarti kita tidak bisa kan nak pakai uji ini, uji T tidak berpasangan. Kita harus menggunakan uji alternatifnya ya. Uji alternatif daripada uji T tidak berpasangan yaitu adalah uji Mann-Whitney ya. Nah, bagaimana prosedur atau langkah-langkah melakukan uji Mann-Whitney? Prosedur atau langkahnya, yang pertama kita klik analyze ya, di sini di SPSS tadi. Nah, kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih two independent sample ya. Klik legacy dialog dulu, kemudian kita pilih two independent sample, klik di sini. Nah, nanti kita masukkan Bapak Ibu variabel IPK ke dalam kotak test variabel. Kemudian baris duduk kita masukkan ke dalam kotak grouping variabel. Kemudian kita klik define group sini, kita masukkan, ingat tadi sudah kita kode 1 untuk baris depan, 2 untuk baris belakang. Kemudian kita klik continue. Jangan lupa tipe tesnya ya. Uji Mann-Whitney-nya, Mann-Whitney tesnya kita centang ya. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu output hasil uji Mann-Whitney ya. Ini sama di tabel yang pertama, tabel ring ini menjelaskan, mendeskripsikan masing-masing variabel ya. Kelompok mahasiswa yang duduk di baris depan, ini kelompok mahasiswa yang duduk di baris belakang. Ini jumlahnya ya, N 15, jadi total 30. Min ringnya untuk yang depan 21,53, yang belakang 9,47. Sum ringnya yang depan 323,00, belakang 142,00 ya. Dan nilai hasil uji Mann-Whitney-nya bisa kita lihat di sini ya, di tabel tes statistik kita lihat di baris Mann-Whitney. Di baris Mann-Whitney kita lihat di baris exact to tile ya, 0,000. Oh maaf, salah Bapak Ibu. Kita bukan lihat sini, kita lihat di sini ya. Asymmetric to tile. Ya. Nah, ini ya, yang asymmetric to tile di baris ini yang kita lihat. Nilainya 0,000 ya. Nah, sudah selesai. Sudah kita tahu hasilnya ini, berarti kita simpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney untuk contoh kasus ini, hasil nilainya adalah 0,000, karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan ya, indeks prestasi mahasiswa antara kelompok mahasiswa yang duduk di baris depan dan kelompok mahasiswa yang duduk di baris belakang. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, habis ya, sudah selesai. Oke. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nanti kalau misalnya dibuka saja di video ya, tadi sudah dibuat video, silakan ditonton lagi. Atau kalau mau mau lihat contoh-contoh lain, boleh ya, misalnya contoh-contoh kasus lain, misalnya nah Bapak Ibu buka saja di, kalau punya saya Bapak Ibu lihat di sini ya, lihat di Google Scholar. Nah, di sini banyak contoh-contoh penelitian saya yang menggunakan uji T. Nah, ini misalnya ya, uji T itu ngaruh kompres jahe ya, itu uji T.
Kemudian mana yang perbedaan tadi contoh. Nah ini dia. Nah, ini yang perbedaan tadi. Nah, perbedaan rata IP biostatistik berdasarkan pemilihan posisi duduk mahasiswa. Nah, ini sudah pernah saya teliti 2018 dulu ya. Nah, makanya saya jadikan contoh. Nah, silakan Bapak Ibu buka saja, nanti lihat datanya ya. Kemudian Bapak Ibu nanti coba di latihan ya, coba latihan Bapak Ibu input di situ dan coba dianalisis ya, coba dianalisis. Nah, lihat saja di situ ya Bapak Ibu, di di Google Scholar saya tadi ya, di Google Scholar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ada banyak ini ya uji. Saya rata-rata yang penelitian saya itu banyak pakai uji T berpasangan, T tidak berpasangan semua ya. Nah, cuma ada inilah dulu yang pakai uji chi-square. Bukan, ini bukan uji chi-square, ini uji Kappa ya. Ini uji T perbedaan IP ya. Ini uji T tidak berpasangan, ini uji T berpasangan. Perbedaan intensitasnya di punggung siswa, ini uji T tidak berpasangan. Indeks massa tubuh dan intensitasnya di punggung ini pakai uji ANOVA ya. Apalagi ini. Nah, pengaruh pijat punggung ini uji T ya, uji T berpasangan, pijat punggung uji T. Rata-rata saya banyak uji T ya Bapak Ibu. Nah, buka aja di sini. Nah, silakan. Nah, terakhir yang semester lalu efektivitas kompres jahit ini saya pakai uji T juga ya. Nah, lihat saja di sini. Bapak Ibu tinggal buka. Nah, nanti lihat di abstraknya saja ya, di abstrak. Saya tuliskan, biasanya selalu saya tuliskan uji apa yang dipakai itu ya. Atau kalau tidak ada di abstrak, jengok di metode. Nah, ini ya. Nah, metode penelitian. Terus itu di analisis di bawah. Nah, ini kan saya tuliskan langkah pertama dilakukan prosedur penilaian sebaran data, apakah data berdistribusi normal atau tidak, kan dikarenakan uji hipotesis yang akan digunakan pada data ini adalah uji T berpasangan yang mensyaratkan sebaran data harus berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas, diketahui jika sebaran data tidak berdistribusi normal, sehingga uji hipotesis yang digunakan dalam menganalisis adalah uji alternatif dari uji T berpasangan, yaitu uji Wilcoxon. Nah, pasti saya tuliskan di metode atau di abstrak ya, biasanya saya tuliskan di abstrak. Nah, ini yang tahun kemarin bulan berapa nih? Nah, bulan Juli 2023 ya, terakhir saya publikasi itu. Jadi silakan Bapak Ibu harus banyak latihan nanti ya, supaya nanti mudah di skripsinya nanti. Jangan sampai Bapak Ibu nanti minta bantuan orang ya, ngupah ya, minta bantuan wong tak olah ke data. Padahal Bapak Ibu lihat sendiri tadi kan sudah kita praktekkan cepat. Yang lama tuh ya yang ngentri itu. Makanya tadi saya minta bantu mahasiswa untuk dikte ya, dikte kan. Itu yang lama tuh, kalau sudah selesai di entry seperti ini tadi, nah tinggal langkah-langkahnya tadi tidak sampai 1 menit ya. Tinggal klik analyze, pilih compare mean misalnya, uji T tidak berpasangan tadi ya, pilih paired sample t-test. Nah, itu masuk ke, sudah selesai, tinggal klik OK. Nah, salah pula ya, selesai, tidak sampai 1 menit ya. Jadi saya yakin pasti Bapak Ibu bisa, asal dengan syarat satu saja, Bapak Ibu rajin-rajin latihan, mengentry, kemudian rajin latihan menganalisis data. Itu saja Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.